Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyung. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar rezeki, mudah segala urusan yang amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya, terkait. Nah, ini teman ya, teman-teman semuanya pada sudah tahu ya, akun TikToker yang bernama DJ Anak Jenderal atau Ibu ini teman ya. Nah, di sini di Anak Jenderal itu ngobrolin tentang negara teman. Ada part 1 dan juga part 2. Nah, obrolan apa saja sih yang akan diutarakan atau diobrolin ya sama DJ Anak Jenderal atau Ibu ini teman ya. Oke, supaya tidak penasaran, mari kita tonton bersama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya melihat ini ya, semakin hari semakin banyak orang yang tertarik untuk berbicara mengenai politik. Tapi sayangnya tidak semua orang yang membahas tentang politik memahami negara kita ini, bentuk negara kita ini, ya, fungsi dari lembaga-lembaga. Secara menyeluruh itu nggak paham, ya. Kita taunya kalau kita mengkritik itu yang kita kritik presiden, menteri. Nggak pernah kita nyenggol-nyenggol DPR kan? Dan pokoknya kalau ada kesalahan itu yang salah presiden. Dah itu yang salah presiden itu. Padahal berdirinya, berjalannya negara ini itu dijalankan oleh 3 lembaga. Eksekutif itu yang menjalankan, kemudian legislatif yang membuat undang-undang dan pengawasan, selanjutnya yudikatif itu yang menegakkan peraturan. Jadi kalau ada yang nggak menjalankan peraturan ya penyelesaiannya di pengadilan gitu. Presiden ini karena dia sebagai eksekutor ya, yang menjalankan kodanya, maka dia punya banyak anak buah berikut badan-badan dan perusahaan-perusahaan negara itu di bawah kewenangan dari presiden ya. Presiden juga memiliki alat-alat negara ya, untuk apa? Untuk pengamanan, baik dari TNI untuk pengamanan negara, kemudian dari kepolisian untuk pengamanan rakyat Indonesia. Nah, kalau kita bahas secara mendetilnya, untuk polisi misalkan, polisi itu tidak bisa menangani seluruh keamanan yang ada di negara kita karena tenaga polisi itu sedikit, sehingga polisi itu harus bekerja sama dengan masyarakat. Makanya ada yang namanya Ansip. Kemudian ada lagi pembentukan security atau satpam, ya, karena masyarakat harus bertanggung jawab terhadap keamanan diri dan lingkungan. Makanya dipekerjakanlah satpam. Tapi satpam tersebut atau security itu harus memiliki pendidikan dari kepolisian. Orang-orang yang mengkritisi pemerintah rata-rata mereka taunya presiden yang bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada di negara ini. Ya, seperti pelawak-pelawak itu tuh yang sekarang belakangan ini ikut-ikutan politik ya. Mereka nyalain presiden. Waktu ada Indonesia darurat tuh, mereka ngapain? Mereka nyalain presiden. Padahal itu tentang undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada emang urusan presiden, bukan urusannya DPR, urusannya MK ya kan. Kenapa ujung-ujungnya presiden juga disalahin? Ya, pelawak-pelawak, artis itu, ya, so tahu. Sekelas pelawak artis yang gitu aja ya, nggak tahu, ya, masih nyalain presiden. Kemudian ada juga akademisi, kemudian mahasiswa juga nggak paham. Kemudian nyalain presiden, nggak paham dulu apa sih, nggak ngerti juga tuh ya mereka. Nah, netizen juga gitu, ikut-ikutan. Ini menunjukkan bahwa memang kita, ya, rakyat Indonesia sebagian besar ini tidak paham tentang bentuk negara kita ya. Kalau teman-teman banyak membaca, tentu teman-teman tahu bahwa bentuk negara kita ini adalah demokrasi, sehingga segala sesuatunya diputuskan oleh kekuatan rakyat. Presiden saja nunjuk rakyat, DPR yang nunjuk rakyat, ya kan? Presiden dan DPR ditunjuk oleh rakyat. 2 lembaga itu kita yang nunjuk. Kenapa kita hanya nyalain presiden saja, tidak wakil? Ya kan? Jadi kalau presiden yang melakukan kesalahan, artinya apa? Wakil kita ini nggak bisa kerja. Karena apa? Wakil kita kan wajib mengawasi kinerja presiden. Wakil kita ini kan dia kewajiban membuat undang-undang. Undang-undang yang harus dijalankan oleh presiden. Wakil kita juga harus mengawasi hutang negara, mengawasi setiap peraturan, kemudian mengawasi APBN. Program-program kerja pemerintah diawasi oleh DPR. Ya kan? Ketika presiden mau bekerja, presiden itu dan wakil kita, wakil rakyat, itu meeting untuk apa? Untuk membagi-bagi duit yang masuk APBN namanya. Nah, berapa jumlah APBN untuk
kinerjanya presiden, menteri-menteri dan lembaga-lembaganya itu berapa, ya itu ditentukan oleh DPR, wakil kita yang nentuin. Pak Jokowi, nanti Pak Jokowi, Pak Jokowi udah pensiunnya. Pak Prabowo, nanti Bapak Prabowo dapat uang operasional setiap setahun sekali 100 miliar dalam setahun. Itu ya, misalkan begitu. Nanti menteri-menteri ini mau bikin apa? Mau bikin rumah loh. Ya udah, lu kasih duit satu rumah, aku kasih duit 500 juta. Mau bikin berapa? 3.000 rumah. Ya udah kali 500 juta. Dihitung dulu sama DPR tuh. DPR juga ada ahli-ahli juga. Staf-staf ahli yang menghitung itu ya, ada staf-staf ahli. Jadi kalau kalian memilih wakil DPR yang bodoh, itu pelawak, itu kalian pilih. Ya kan? Dia punya staf ahli. Dia hanya mewakili suara kalian aja, dia nggak mikir. Makanya kalau milih wakil rakyat itu pintar. Jangan yang pelawak-pelawak kalian pilih, artis bisa apa? Cuma bisa nyanyi kalian pilih, aduh bodohnya. Ini rakyat Indonesia yang bodoh-bodoh kenapa milih wakil rakyat, artis, penyanyi, yang kredibilitasnya nggak ada. Ya, akhirnya negara dirugikan, karena apa? Dia harus menunjuk staf-staf ahli untuk memikirkan pekerjaan dia kan. Misalkan dia ditunjuk di komisi berapa gitu, mikirin apa, dia nggak ngerti, otak nggak nyampe. Ya udah, akhirnya negara harus membayar staf ahli. Dan kerja itu staf ahlinya. Wakil rakyatnya ngapain? Ya duduk, datang, ngemil, dengerin meeting, staf ahlinya yang mikir. Bos. Makanya pintar-pintar kalian ya, milih-milih wakil gitu ya. Kalau presiden jelas orang yang harus amanah. Karena apa? Dia harus punya kekuatan dalam memanage negara. Kalau nggak punya kekuatan itu nggak bisa dia. Makanya harus dipilih orang-orang yang terbiasa mengurus perusahaan. Pak Prabowo toh, perusahaannya banyak. Mas Gibran toh, perusahaannya banyak. Pak Jokowi makanya berhasil 10 tahun menjadikan negara kita menjadi negara maju karena punya perusahaan. Ya. Selama ini saya kan sering membahas tentang Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran gitu ya. Kemudian beberapa gubernur. Tapi saya ingin teman-teman juga memahami tentang DPR RI ya. Karena DPR RI adalah bagian dari pejabat-pejabat di tanah air yang juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar terhadap jalannya pemerintahan ya. DPR RI kita sebut wakil rakyat ya. Fungsinya adalah sebagai legislatif. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, DPR diberi kewenangan untuk menyusun undang-undang. Jadi DPR diminta untuk membuat undang-undang ya, pengejawantahan dari tiap-tiap pasal yang ada di Undang-Undang 45. Nah, undang-undang ini kita sebut peraturan. Peraturan ini harus ditaati oleh semuanya, dari presiden, menteri-menterinya, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada yang tidak menjalani undang-undang tersebut ya. Misalkan di Undang-Undang 45 ada perintah untuk memperhatikan perumahan rakyat, maka wakil-wakil rakyat diminta untuk membuat undang-undangnya tentang perumahan buat rakyat. Disusunlah itu. Nah, sayangnya beberapa undang-undang yang disusun oleh wakil-wakil rakyat ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang-Undang 45. Banyak sekali undang-undang yang dibuat oleh DPR RI justru yang memberatkan rakyat. Contohnya apa? Contohnya Undang-Undang Tapera. Ini memberatkan karena apa? Rakyat dipaksa untuk dipotong gajinya. Gajinya untuk apa dipotong? Untuk menyicil rumah. Dipaksa. Kalau teman-teman mempelajari semua undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat, tentu teman-teman akan menemukan banyak sekali undang-undang yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Saya tidak perlu memberi contoh saking banyaknya. Peraturan-peraturan yang ada di undang-undang itu sebagian besar tidak dijalankan. Ya. Kenapa tidak dijalankan? Pemerintah tidak konsisten dalam menegakkan peraturan di tengah-tengah masyarakat. Masih ada pertimbangan-pertimbangan bagi orang-orang yang melanggar peraturan undang-undang. Ya. Dan ini menurut saya wajar sih, karena apa? Yang kita atur itu adalah manusia. Manusia itu memang tidak bisa secara saklek kita jadikan alat yang tunduk patuh terhadap undang-undang, tidak bisa ya. Jadi memang dibutuhkan kebijaksanaan, pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana kalau ada orang yang keberatan, orang yang tidak bisa menjalankan undang-undang, jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, maka dari itulah kita membutuhkan MK sebagai alat negara yang digunakan untuk rakyat Indonesia memprotes jika ada pasal-pasal di undang-undang yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Baik, yang akan saya bahas di sini adalah tugas dari DPR pembuat undang-undang tersebut, ya.
Nah, ketika DPR sudah membuat undang-undang, maka otomatis presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruh rakyat Indonesia wajib menjalankan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI. Makanya presiden wajib membuat PP, kemudian diturunkan lagi ke menteri membuat peraturan menteri, kemudian turun lagi ke gubernur membuat pergub, kemudian bupati membuat perbub, wali kota juga membuat peraturan wali kota. Nah, ini yang harus dipahami, kenapa undang-undang yang dibuat oleh DPR harus dijalani oleh seluruh lapisan masyarakat. Ya, karena memang ini kewajiban yang harus kita jalankan sebagai warga negara Indonesia. Dan inilah negara tempat kita tinggal, tempat kita berusaha, tempat kita hidup, dan tempat kita mati, sehingga kita harus tunduk, taat, patuh terhadap peraturan. Nah, sayangnya banyak sekali rakyat Indonesia yang tidak paham tentang peraturan atau undang-undang ini, sehingga mereka ketika ada peraturan yang memberatkan mereka menyalahkan siapa? Presiden. Mereka taunya hanya presiden. Ya, undang-undang, peraturan semua yang susun siapa? Yang susun adalah kalian. Kenapa sih DPR disuruh bikin undang-undang? Kenapa sih yang pertama-tama mengeluarkan undang-undang itu DPR? Karena negara kita ini negara demokrasi, sehingga kekuatan kekuasaan ada di tangan rakyat. Karena berada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang membuat peraturan untuk ditaati bersama. Nah, karena rakyat sudah punya wakil yang melakukan itu sebagai pejabat negara yang ditunjuk langsung oleh rakyat. Ya, kalian sudah menunjuk DPR, sehingga ketika DPR mengeluarkan peraturan, kalian harus tunduk dan patuh. Kalau kalian tidak suka, jangan salahkan presiden, salahkanlah wakil-wakil kalian yang membuat undang-undang itu. Gitu, ya. Nah, kemudian karena DPR sudah diberi kewenangan untuk membuat undang-undang, maka ini merupakan lahan basah bagi wakil-wakil rakyat. Untuk apa? Untuk melakukan jual beli pasal. Karena ini adalah peraturan yang dibebankan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk pengusaha-pengusaha, sehingga supaya pengusaha-pengusaha itu lancar dalam berusaha, banyak sekali pengusaha yang kong kali kong dengan wakil-wakil rakyat menitipkan pasal-pasal supaya mereka lancar dalam berusaha, tidak dihambat oleh undang-undang, peraturan itu, ya. Nah, jadi undang-undang ini juga bisa jadi mata pencarian yang menarik bagi wakil rakyat, ya. Nah, oke teman semuanya, teman-teman semuanya ya. Jadi itulah berusaha penjelasan yang bisa saya sajikan terkait obrolan negara dari part 1 sampai part 2 ya, dari Dirjen Jenderal ya. Ini isinya itu terkait pemerintahan ya. Namanya juga negara teman ya. Bagaimana tanggapan teman semuanya? Ini dikhususkan untuk para netizen pastinya yang lebih bijak dan juga yang lainnya begitu pastinya ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.